Kalau misalkan untuk pengalaman bisnis emang bener ya masih nol, tapi sempet juga sih waktu udah nggak kerja ya iseng-iseng nyobain bisnis online gitu, tapi belum berhasil. Oke. Nah, belum berhasil menambah hutang juga itu dulu kan. Biasanya pembisnis mula kayak gitu. Tapi nggak kapok gitu kan, udah nggak pengen jadi karyawan gitu. Oke. Artinya kan ketemu bisnis ini bisa bergabung, bisa dimentorin sama Kang Dani kan gitu. Oke. Nah untuk suka dukanya ya namanya kita berbisnis apalagi awam kan masih belajar gitu kan. Oke. Tapi alhamdulillah karena dorongan semangat saya, sebenarnya bukan dorongan semangat apa ya? Ibaratnya kalau orang bilang itu kayak dikejar-kejar anjing gitu. Kepepet. Ada yang karena bilang biasanya orang potensinya akan terbuka di saat dia kepepet. Betul. Kepepet kebutuhan, kepepet tiap hari diteleponin sama call center bank karena punya utang ke bank. Iya, utang ke bank juga. Nah, dari situ. Jadi banyak orang yang mengatakan penolakan, baper dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya ya baper sih wajar gitu kan, tapi manusiawi lah gitu. Ketutup sama semangat saya yang tiap hari diteleponin sama orang nagih hutang gitu. Soalnya solusinya dari mana lagi? Iya. Nah, kebanyakan kesalahan kita kenapa banyak orang yang akhirnya gali lubang tutup lubang, malah bukan lagi gali lubang tutup lubang lagi, gali lubang tutup empang. Nah, makin lama makin gede. Betul. Gali apa sama? Ya makin lama makin besar aja gitu. Kesalahannya kenapa? Karena dia berfokusnya bagaimana cari pinjaman lagi. Cari pinjaman lagi, bukan berfokus bagaimana mendapatkan penghasilan lebih. Betul. Nah, dan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dan bisa cepat ya dari jualan. Betul. Nah, sedangkan jualan nggak banyak disukai orang. Padahal Nabi pun bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dagang, dari jualan. Sepakat. Nah, kebanyakan orang malah nggak suka itu. Akhirnya ya wajar, makin lama makin susah, makin lama makin numpuk utangnya. Tapi Kang Ivan memutuskan udah berbeda nih. Udah mulai mindsetnya, wah saya harus jadi pembisnis nih, saya harus jadi jualan nih dan sebagainya. Makanya alhamdulillah jalanin PTBIS terus. Betul. Gitu. Karena ya itu di awal memang udah kepentok gitu kan, yang ada di depan ya udah hajar aja gitu. Betul. Jadi yang namanya penolakan itu pasti ada, support dari orang tua, keluarga itu sama sekali nggak ada, karena pernah berbisnis juga kan belum berhasil kan, jadi malah kebanyakan orang tua itu khawatir gitu, nanti kamu terjatuh lagi gitu. Tapi ada kekhawatiran nanti malah tambah utang lagi, kayak gimana pasti. Betul, tapi ya udah nekat aja, karena saya udah melihat bukti gitu, dan juga bukan hanya Kang Dani, kan Kang Dani juga mengarahkan kalau misalkan Kang Ivan pengen cepat, pengen serius, silahkan belajar ke Tasik kan gitu. Ya udah saya ikut ke Tasik, ternyata wah luar biasa, makin semangat, banyak ternyata ya. Ada dulu udah ada Kang Lutfi ya, Kang Isan, Kang Dodi kan udah bisa berhasil juga kan. Nah, dan itu semakin semangat. Makanya udah nggak kepikiran, langsung gaspol aja apa yang diarahkan beliau saya lakukan. Tugas di awal kan hanya menginformasikan dulu karena belum bisa presentasi kan. Ya saya informasikan aja. Bahkan ketika naik bis dari Wonosobo ke ini ya udah saya informasikan tentang peluang bisnis ini, yang penting dapat kontaknya. Nah, silaturahim karena belum bisa menjelaskan ya udah saya kenalin aja ke Kang Dani, dan juga kan dikenalkan juga sama Kang Risyana kan dulu kan, partner bareng gitu kan. Yang penting Kang Ivan informasikan bisnisnya baik online ataupun offline, ya udah kita kerjakan aja gitu kan. Ya alhamdulillah ya sedikit demi sedikit mulai ada hasil ya, bisa closing walaupun belum bisa presentasi. Belum bisa presentasi. Belum Jadi bisa presentasi, tapi ibaratnya masih bodoh ya. Enaknya di bisnis ini kita walaupun masih belajar tapi udah bisa dapat penghasilan. Nah, nanti ketika melihat mentor mengajarkan kan lama-lama bisa gitu kan. Betul, karena sering melihat, mendengar, apalagi misalkan kita berada di komunitasnya, insya Allah jadi lebih mudah. Betul, nah enaknya di bisnis ini seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang di awal aja udah nggak semangat, itu kadang saya bingung gitu. Ya wajar sih, tergantung dari situasi dan kondisi seseorang. Mungkin kan, karena saya udah kepepet mungkin ya. Nah, dari mental kan beda, dari pola pikir tiap orang tuh kan beda. Jadi kebutuhan orang beda. Jadi ada yang serius, ada yang enggak, tergantung kondisi dan situasi masing-masing. Cuman rata-rata orang bakal serius karena dua hal. Pertama, dia memang pola pikir terbuka, saya butuh nih, saya harus sukses, saya harus kaya raya, saya harus mampu mewujudkan impian kedua orang tua saya dan sebagainya gitu. Jadi dia pola pikirnya terbuka. Di mana lagi yang bisa memiliki penghasilan besar, yang bisa punya mobil dan udah banyak buktinya. Sertifikatnya udah lengkap, udah legal, udah halal gitu. Kenapa nggak digas? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang benar-benar dia mentok kayak Kang Ivan Solehan gitu. Jadi pertama pola pikir terbuka, yang kedua dia belum paham, tapi karena nggak ada pengalaman, karena mentok ya udah apa yang di depan hajar. Karena sakit hati kalau misalkan gimana kan, sakit hati akhirnya berjuang. Gitu. Nah itu
kedua hal yang membuat orang akhirnya bergerak. Nah, teman-teman semua, apa nih kondisinya? Apakah misalkan ada di dua hal ini atau enggak? Kalau misalkan ada di salah satu, saran saya secepatnya berjuang, jangan sampai sakit hati, penyesalan muncul di kehidupan teman-teman. Betul. Ya, motivasi terakhir nih buat kawan-kawan. Karena yang namanya penyesalan itu tidak ada di depan. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Nah, biar nggak menyesal, segera daftar.